Dong. Apa apaan tuh? Berapa juri ini berapa? Harian. Waduh itu. Enggak buang tuh. Iya. Enggak. Iya. Ya, bisa kita mulai, Nji? Oke. Usulika kinara. Wira wiri nanti mulai-mulai nanti. Nji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Pesandian yang hadir secara Zoom. Ya. Yang kami hormati jajaran Kepala Bidang pada Diskominfo SP Kota Surakarta. Yang saya hormati eh, Kasubag Administrasi Umum dan untuk Subkor Perencana dan Subkor ASDM. Dan yang saya banggakan rekan-rekan nominator ASN berprestasi Diskominfo SP Kota Surakarta tahun 2024. Ya. Mungkin sebelumnya aplaus dulu untuk para nominator. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul untuk menyelenggarakan kegiatan seleksi ASN berprestasi Diskominfo SP yang nantinya akan diajukan untuk maju di tingkat kota. Ini memenuhi dari Peraturan Wali Kota Nomor 28.4 Tahun 2023 tentang penghargaan aparatur sipil negara berprestasi di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Sehingga kemarin secara maraton kita membentuk tim penilaian tingkat perangkat daerah yang tugasnya nanti adalah memberikan penilaian secara objektif terhadap integritas, disiplin kerja, inovasi, dan prestasi bagi aparatur sipil negara pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta. Dan nanti teknisnya, monggo nanti silakan dari para nominator nanti untuk memaparkan di tempat yang sudah kita siapkan untuk inovasi, ide gagasan, implementasinya, monggo nanti dipaparkan dan nanti untuk teman-teman yang tergabung dalam tim penilaian nanti untuk bisa memberikan penilaian pada lembar yang sudah kita aturkan. Nggih. Nggih, Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar, eh, akan nanti teknisnya akan kita mulai dari ujung mana Pak Kak? Ujung sini. Ya, berarti ya, Wildan baru siap-siap dulu katanya. Nah, nggih. Oh, Wildan minta duluan. Oh, gitu. Gimana Saudara Juan? Diberikan kesempatan ini? Oke, berarti nanti bergerak dari Wildan, bergerak ke ini. Wildan, Mbak Desi, Mbak Vena, Mbak Niken, baru Om Juan. Gitu, nggih. Nggih, Bapak Ibu sekalian, monggo dipersilahkan untuk nominator pertama, Saudara Wildan, dipersilahkan untuk duduk di kursi depan sini nanti untuk menyampaikan. Monggo. Gayanya kuwi gaya.
Nah, untuk presentasi ini diberi waktu 7 menit maksimal, kebanyakan atau 5 menit aja, maksimal 5 menit. Oh, 10. Ya udah, kita beri maksimal 10, maksimal bukan minimal, maksimal 10 menit gitu ya. Kemudian untuk tanggapan ada nanti? Nggak ada. Oke, ya, nggak ada tanggapan. Monggo dipersilakan, diberi waktu 10 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Pak, Pak Sek, Bapak Kabit, dan teman-teman yang lainnya. Izinkan saya Wildan mau berpresentasi terkait apa yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah terkait jaringan, ini terkait tugas latsar saya yang dulu, terkait jaringan telepon yang sudah lama tidak ada yang mengurusi. Katanya seperti itu. Yang saya lakukan adalah pemetaan jaringan telepon dengan berpedoman dokumen pemetaan tahun 2018 dan yang disempurnakan dengan Jaskon pemetaan jaringan telepon tahun 2024. Terima kasih, sekian dari saya. Itu pemetaan. Itu Pak. Ya karena Di- saya kan belum melakukan inovasi apapun kemarin yang terkait yang sudah dilakukan. Nah itu Bu. Berdasarkan TUSI terkait tugas saya dulu sebagai teknisi alat elektro dan alat komunikasi. Judul inovasinya berarti ini Itu pemetaan jaringan telepon. pemetaan jaringan telepon ya. Ya, Kayaknya harus ada tanggapan ini. Ya, tanggapan. Ah, dari teman-teman penilai, butuh butuh ada tanggapan? Ya, boleh, boleh menanggapi ya, nggak apa-apa ini. Sambil belajar apa? Monggo, Kak Isnan, ya. Pak Risang, ini Pak Risang. Ini. Ya, apa adik-adikku semuanya. Jadi eh, maksudnya ini adalah ajang yang harus tiap dinas itu mewakilkan ini. Jadi ya Nyun Tulung ini diperhatikan juga karena ini tugas dinas. Jadi tidak berbeda dengan tugas-tugas yang lain. Ini harus dihargai juga dan panjenengan semua menjadi wakil dari dinas ini juga melalui pertimbangan yang mungkin sudah sangat dalam. Ada 5 orang kandidat dari apa generasi-generasi muda ini. Jadi yang pertama memang eh, kalau dari Mas Wildan dasar hukum dan lain sebagainya, kalau jenengan tadi bilang bahwa ini adalah hal yang pernah jenengan sajikan, presentasikan di Latsar, mungkin bahan yang dipresentasikan di
di yang saya tahu kan ini pemetaan ini kan sudah dilakukan, berarti adalah hal yang sudah berjalan dan ini sudah sebenarnya sudah layak dipaparkan, gitu kan. Jadi ya mosok yo ngene tok Mas Wildan yang ganteng gitu. Ngaten Pak, Sak matur nuwun. Nggih. Bu Kartini, ada tanggapan? Bu Ina, mungkin nanti ini kan kemarin disampaikan terkait kriteria penilaian nanti, ini kan terkait dengan pendukung indikator kinerja utama. Kita ketahui bersama untuk di Diskominfo SP ini kan kita kan indeks SPBE sama apa sektoral ya, nah, sama statistik sektoral. Nah, mungkin nanti eh, apa yang disampaikan saat ini memang belum belum komprehensif dan nantinya pastinya juga ada menyusun makalah ya Pak Risang ya ininya. Lah nanti kan mulai lebih detail lebih eh, dikepiaki lagi mungkin indikator yang mendukung di indeks SPBE terkait dengan pemetaan jaringan telepon yang sudah lama nggak yang mangkrak ini apa kemudian terkait dengan statistik sektoral ada nggak seperti itu nih. Nggih. Pak Topan udah ya. Mm-mm. Nah ya oke gitu Pak Wildan ada yang mau disampaikan terkait dengan tanggapan dari Arisang harus ditanggapi balik nah atau entah itu sekedar cuma Mohon Pak Risang. Kemarin saya untuk rapat yang terkait penunjukan ASN ini, kemarin saya memang ditunjuknya terakhir. Dan waktu itu briefingnya itu kata Bu Kadis, paparannya cuma satu slide dan ringkas, cuman itu yang menurut saya. Yang jadi pegangan saya itu, ya. kita nggak sampai modul ini gitu. Terima kasih. Nggih, terima kasih Mas Wildan. Aplaus untuk Mas Wildan. Wah, wis Monggo rampung. teman-teman tim penilai untuk bisa memberikan penilaian pada lembar yang sudah kita sediakan. Iya, Dan untuk nanti. sesuai kesepakatan tadi kan urut dari Mas Wildan. Nah, monggo untuk selanjutnya Mbak Desi dipersilahkan. Nanti deh sih. Pembinaan statistik sektoral. Wilujeng Enjang, Ibu Kadis. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Nggih. Tadi untuk peserta pertama, Mas Wildan sudah menyampaikan ide, gagasan, inovasi, paparan, dan implementasinya. Ini dilanjutkan ke nominator kedua, Mbak Desi. Nggih, Ye, lanjut, siap. lanjut. Nggih. Monggo Mbak Nah, Desi dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang dan Bapak Ibu Pegawai Diskominfo SP. Sebelumnya saya mohon izin untuk sedikit menyampaikan, ini sebenarnya bukan inovasi saya sendiri, tapi ini merupakan inovasi dari bidang statistik. Tapi memang di inovasi ini itu ada kaitannya dengan IKU di bidang statistik, yaitu terkait dengan statistik sektoral.
yaitu terkait pembinaan statis sektoral Rabu Cantik. Selanjutnya terkait dengan dasar hukum, kenapa ada terkait dengan pembinaan statistik sektoral ini? Yang pertama adalah terkait dengan perwali satu data. Di dalam perwali satu data sendiri sesuai tugas dengan wali data, terutama pada pasal 18, yaitu membantu dan memfasilitasi pembina data dalam membina produsen data. Jadi di dalam pembinaan statis sektoral ini sendiri, itu nanti wali data yaitu Diskominfo SP itu membantu pembina data BPS itu dalam memberikan pembinaan terutama pengelolaan statis sektoral kepada produsen data. Kemudian itu juga diperkuat lagi dengan SE Seda itu terkait dengan pembinaan statistik sektoral itu sendiri. Kemudian di sini ada peran saya dalam pembinaan yang pertama adalah terkait dengan koordinasi, yaitu pembinaan ini kepada BPS selaku pembina data maupun narasumber, kemudian kepada OPD terkait. Yang kedua yaitu membantu OPD dalam input romantik dan metadata jika ada kesulitan. Dan yang terakhir adalah memonitor tindak lanjut pembinaan ini melalui pengajuan kegiatan statistik. Jadi monitor ini bisa dilihat dari bagaimana atau seberapa banyak kegiatan yang telah diajukan oleh masing-masing OPD. Nah, di sini adalah output. Sebenarnya kenapa pembinaan statistik itu penting terkait dengan IKU bidang statistik? Yang pertama adalah output yang akan dihasilkan adalah OPD lebih sadar terhadap pentingnya pengelolaan data statistik sektoral. Karena sebelum ke IKU-nya bidang statistik yaitu persentase ketersediaan sektoral berbasis metadata, OPD tersebut harus paham bagaimana data untuk pengelolaan data mereka. Jadi ketika OPD sudah paham terkait pentingnya metadata itu, maka akan tumbuh pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan lebih teknisnya, bagaimana cara mengajukan romantik maupun metadata tersebut. Sehingga di tahap kedua, outputnya adalah pembinaan lebih terkait pengelolaan data yang lebih teknis. Nah, dari output yang kedua ini, OPD telah meminta untuk melakukan pembinaan secara teknis. Mereka tahu untuk bagaimana mengajukannya, kemudian jumlah pengajuan romantik dan metadata ini menjadi meningkat. Sehingga peningkatan pengajuan romantik dan metadata ini untuk mendorong IKU di bidang statistik terkait dengan persentase ketersediaan data sektoral berbasis metadata. Saya sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Abdesi. Untuk selanjutnya diberikan kesempatan tanggapan. Ibu Kadis, Mbak pilih kalau ada tanggapan. Halo, apakah suara saya sampai di kantor? Halo? Halo, jelas Ibu. Ya, jelas ya. Ya. Terima kasih Pak Sek, para Kabid dan Kasubag Adum serta Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya baru ikut setelah Desi ya, jadi tadi Wildan saya nggak ikut. Masih di jalan ini baru masuk Jogja. Saya kira apa yang disampaikan Mbak Desi terkait dengan pengelolaan statistik, jadi yang akan disampaikan itu terkait dengan Rabo Cantiknya, nggih, Mbak Desi. Rabo Cantik ya? Iya, Bu. Oh, jadi Rabo Cantik atau kemudian apa yang sudah dilakukan kepada 19 OPD, katakanlah gitu ya? Iya, 17 OPD terkait dengan Oh, 17 OPD, nggih. Saya kira ini bagus. Jadi salah satu referensi kita untuk nanti kita tentukan siapa yang akan mewakili Kominfo. Tetapi mungkin bisa lebih di ini, Mbak, lebih
di disampaikan milestone-nya seperti apa gitu. Ini tadi kan tidak dilengkapi dengan milestone-nya eh, kira-kira akan dipiek gitu dari seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Surakarta. Jadi milestone-nya, kemudian eh, hasil akhir apa yang diharapkan dari program Rambut Cantik itu gitu ya. Ini sebagai tambahan saja. Kalau nanti apa berhak untuk mewakili bisa ditambahkan di materi paparannya. Kemudian jika belum bisa mewakili bisa disimpan untuk periode berikutnya itu kan eh, per apa kompetisi ini kan berlangsung setiap tahun gitu ya. Eh, Pak Sek, demikian dari saya. Nggih, Monggo dilanjut untuk teman-teman yang lain. nggih, Terima kasih. nggih. Terima kasih Ibu Kepala Dinas. Monggo, Kak Isnan ada tanggapan? Dipersilakan. Oke. Kak Risang, ya harus dong. Nah, kalau ada yang mau di hal yang mungkin concern atau apa bisa disampaikan. Ya, apa mungkin terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Ini kan yang sudah dilakukan ya kan. Perlu ada sebuah eh, keberlanjutan yang memang harus ditaruh karena sifatnya inovasi itu akan nilai tinggi ketika kemudian dia punya bahwa oh ini akan ada tahapan berikutnya yang bisa menjadi trigger apa output atau outcome yang lebih besar lagi. Itu saja. Turun. Bu Kartini, ada tanggapan? Cukup, Bu Ina, mungkin terkait dengan indeks SPBE, terkait dengan indikator kinerja utama, statistik sektoral, lebih penajaman-penajaman atau apa? Cukup ya. Bu Solika, oke, ya. Jadi nanti lebih ke pendalaman nanti ketika sudah mengerucut ke satu yang kita usulkan itu, jadi nanti materi kita sama-sama kita turun untuk kita kuatkan nantinya. Pak Tovan, oke. Ye, demikian paparan dari Mbak Desi. Terima kasih. Applause untuk Mbak Desi. Untuk nominator selanjutnya, Ibu Vena dipersilahkan mempersilahkan memperkenalkan diri dan menyampaikan ide, gagasan maupun implementasinya. Dipersilahkan. Main guyu-guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas, Bapak Sekretaris, Bapak Kabid, serta pejabat fungsional yang disetarakan, serta Pasubat Adung. Perkenalkan ya, nama saya Vena Kurnia Sayri. Saya di sini sebagai pengelola data dan informasi di bidang teknologi dan informatika. Di sini saya akan memaparkan terkait inovasi Solo Connect. Oke, ternyata tidak bisa di. Sesuai dengan arahan Presiden kita Joko Widodo pada tanggal 27 Mei 2024, pada saat peluncuran INA Digital, beliau memberikan arahan, Pak, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru.
Hal ini merupakan tantangan baru untuk KLD, terutama di pemerintah Kota Surakarta, bagaimana untuk mengoptimalkan aplikasi yang ada sekarang ini agar lebih powerful serta bisa terintegrasi. Hal ini sesuai dengan dasar regulasi kita yang mengatur di mana interoperabilitas data itu diatur dalam Perpres 95 tahun 2018. Di sana mengatur terkait infrastrukturnya, yaitu di mana kita harus menyediakan PDN, SPLP, dan jaringan intra. Kemudian juga di dalam Perpres tersebut juga mengamanatkan untuk membangun layanan berbagi pakai. Kemudian juga mengatur terkait tentang penerapan big data pemerintah serta penerapan kecerdasan buatan. Selain itu, interoperabilitas data juga merupakan salah satu amanat yang ada di Perpres 39 tahun 2019, yaitu terkait prinsip SDI, Satu Data Indonesia, yang standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Selain itu, interoperabilitas data juga diamanatkan pada Perpres nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Selain itu, di PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik juga di dalam pasal 27 mengamanatkan terkait interoperabilitas data. Dan tidak lupa lagi untuk di Perpres 132 tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana SPLP merupakan salah satu domain arsitektur infrastruktur SPBE. Dan yang teknis itu terdapat Permen Kominfo nomor 1 tahun 2023 terkait interoperabilitas data dalam penyelenggaraan SPBE dan SDI. Selain peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh pusat, di sini di pemerintah Kota Surakarta sendiri juga telah menerbitkan peraturan terkait yang mengamanatkan interoperabilitas data, yaitu pertama di Perwali nomor 43 tahun 2024 terkait penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Surakarta, dan juga Perwali nomor 16 tahun 2023 tentang interoperabilitas data dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Satu Data Surakarta. Nah, untuk kondisi saat ini sendiri di Kota Surakarta, data itu masih tersebar di masing-masing sektor dan berpotensi tidak terstandar dan tidak terjadi duplikasi. Misalkan pada data RTLH, di mana untuk produsen RTLH itu adalah diterkimkan, tetapi pada dinas sosial itu juga memiliki indikator sendiri, dan pada dinas DP3 AP2KB itu juga memiliki indikator terkait RTLH sendiri, sehingga data itu tidak standar dan terjadi duplikasi data di situ. Kemudian data-data tersebut itu belum terintegrasi sehingga tadi mengakibatkan duplikasi data, sehingga setiap perangkat daerah memproduksi data RTLH itu sendiri, kemudian pertukaran datanya tidak efektif. Selain itu, untuk Diskominfo sendiri kita lihat dari indikator kinerja utama Diskominfo SP untuk interoperabilitas data itu mendukung IKU Diskominfo SP, yaitu di indeks SPBE, di mana pada tahun 2023 indeks kita adalah 3,74. Interoperabilitas data tersebut mendukung pada indikator 7, indikator 18, dan indikator 20. Selain itu, interoperabilitas data juga mendukung di IKU Kota, yaitu Indeks Pembangunan Statistik, yang pada tahun 2023 itu kita mendapatkan indeks sebesar 2,15, di mana indikator yang terkait itu adalah indikator nomor 10301, yaitu tingkat kematangan penerapan interoperabilitas data. Selain menjadi indeks kinerja utama, interoperabilitas data dengan pemanfaatan SPLP itu juga menjadi indikator di LPPD output, yaitu jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah, di mana pada tahun 2023 itu kita itu hanya 3
Kemudian juga ada di indikator di SIPDRI di Ewalidata. Nah, di situ terdapat 3 indikator yang berhubungan dengan interoperabilitas data, yaitu perangkat daerah yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah. Di sini kita tahun 2023 itu hanya 3, kemudian aplikasi SPBE pemerintah daerah yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah itu kita juga 3, sistem penghubung layanan pemerintah daerah yang terhubung dengan SPLP juga kita mendapatkan 3 saja. Sedangkan total aplikasi kita sendiri di sini per 1 Agustus 2024 itu ada 135 aplikasi yang mendukung fungsi dari perangkat daerah. Sehingga ini adalah PR besar bagi kita semua, bagaimana interoperabilitas data itu berjalan di Kota Surakarta. Sehingga di sini kita melakukan inovasi dalam interoperabilitas data itu di dalam inovasi Solo Connect. Ya. Nah, Solo Connect ini harap dapat menciptakan sistem layanan pemerintahan yang terintegrasi, kolaboratif, responsif, dan efisien, serta memperkuat sinergi antar sektor, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Solo Connect di sini adalah mekanisme bagaimana kita mengoptimalkan interoperabilitas data dengan pemanfaatan SPLP, di mana perangkat daerah itu menyediakan API, kemudian mendaftarkan API. Nah, di sini peran kita adalah kita mendaftarkan API di SPLP, kemudian API tersebut bisa nantinya dipakai oleh perangkat daerah. Nah, manfaat dari inovasi Solo Connect, salah satunya bagi unit kerja, pastinya meningkatkan capaian kinerja Diskominfo SP. Kemudian bagi masyarakat, dengan sistem yang terintegrasi dan modern, layanan pemerintah menjadi lebih konsisten dan dapat diandalkan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Serta bagi stakeholder sendiri, nantinya dapat meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah dalam penerapan SPBE, juga meningkatkan peluang bagi perangkat daerah untuk mengembangkan dan meluncurkan layanan baru dengan lebih mudah karena infrastruktur dan data sudah terintegrasi. Data dan dari berbagai layanan juga dapat diakses secara terpusat sehingga mengurangi duplikasi pekerjaan dan mempermudah pencarian informasi. Selanjutnya yang sudah kita implementasikan sendiri pada inovasi Solo Connect, yaitu yang pertama itu kita sudah menyusun peraturan wali kota nomor 16 tahun 2023 tentang interoperabilitas data dalam penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Kota Surakarta. Kemudian kita juga sudah melaksanakan pelaksanaan bimbingan teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku penyedia dari SPLP sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kita juga sudah melaksanakan sosialisasi SPLP di perangkat daerah, serta yang keempat kita selalu mengupayakan integrasi aplikasi melalui forum asesmen aplikasi, di mana API menjadi salah satu indikator dalam asesmen aplikasi. Sehingga kita bisa tahu hasil dari implementasi yang sudah kita lakukan dari inovasi Solo Connect, yaitu jumlah perangkat daerah yang terkoneksi dengan SPLP untuk saat ini adalah 29 user. Kemudian aplikasi yang terdaftar di dalam SPLP itu ada 8, yang tadinya 3 kita sudah meningkat menjadi 8. Kemudian juga jumlah pemanfaatan SPLP sendiri ada 1 aplikasi yang sudah memanfaatkan SPLP, yaitu aplikasi ekonomi yang mengambil API dari Solo Data. Tantangan ke depan dalam penerapan SPLP ini yaitu aplikasi masih belum banyak menyediakan API, sehingga untuk dapat berbagi data itu masih sulit. Nah, itu PR kita semuanya dan membutuhkan komitmen di sini. Kemudian yang kedua itu adalah belum adanya kamus data dalam berbagi paket data, sehingga adapun API yang sudah disediakan oleh aplikasi tapi belum dapat dimanfaatkan. Sehingga PR kita ke depan itu adalah bagaimana kita membuat kamus data. Kesimpulan dari paparan yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu di mana Solo Connect ini dapat meningkatkan jumlah perangkat daerah yang terintegrasi
dengan SPLP, kemudian meningkatkan jumlah aplikasi yang terdaftar di SPLP, dan tentu saja ini menerapkan peningkatan interoperabilitas data yang mendukung IKU Diskominfo SP maupun IKU Kota Surakarta. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Akhir kata, Solo Connect bersama mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, efektif, dan responsif. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Vena. Standby dulu, jangan kemana-mana dulu ya. Solo Connect-nya tadi gimana? Solo Connect. Solo Connect. Connect. Iya. Ya. Ya, untuk selanjutnya untuk tanggapan-tanggapan, monggo dipersilakan Ibu Kadis untuk menyampaikan tanggapannya. Anu saja, teman-teman Kabit, Pak Sekretaris dan yang lain eh, menanggapi dulu. Saya mendengarkan dari sini ya. Anjir, Vena, siap. ya Vena, bagus Vena, semangat Vena. Anjir, Oke, saya ya, mendengarkan dulu dari sini Pak. Oke. siap. Ya. Monggo Pak Isnan dipersilakan untuk tanggapannya. Sangat connect. Kak Risang dipersilakan. Tanggapannya di luar konteks ini. Bu Kartini? Iya saja. Bu Ina? Mana? Bu Solika? Pak Tovan? Dengan semangat. Ya, terima kasih. Monggo Mbak Vena untuk kembali. Ya. Aplaus untuk Mbak Vena. Ya. Untuk selanjutnya Bu Niken dipersilakan, Mbak Niken. Monggo. Baik, selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Bu Heni, Bapak Sekretaris, Bapak Kepala Bidang, Ibu Kasubag Adung, Bu Ina dan Bu Solika. Pagi ini saya akan memaparkan inovasi solid, yaitu Solo Cyber Defense. Baik, latar belakang masalah yang diangkat di sini adalah maraknya insiden cyber seperti web defacement dan hacking pada sistem elektronik yang menimbulkan gangguan proses bisnis yang sedang berjalan, kerugian finansial, serta merusak reputasi pemerintah Kota Surakarta. Kondisi saat ini di pemerintah Kota Surakarta ini terdapat 158 sistem elektronik yang statusnya aktif, dan dari data yang selama ini kita lakukan rekap, terdapat 82 insiden yang terjadi hingga bulan Agustus ini. Untuk itu, di sini saya memerlukan atau menerapkan inovasi solid, yaitu Solo Cyber Defense.
Solo Cyber Defense sendiri ini bekerja dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, kemudian Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kemudian Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian Perwali Nomor 43 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kota Surakarta. Di sini untuk Solid sendiri melakukan pengamanan informasi dan infrastruktur untuk meminimalisir insiden cyber yang dapat menimbulkan kerugian pada pemerintah Kota Surakarta. Yang sudah kita lakukan, yang sudah diimplementasikan di pemerintah Kota Surakarta sendiri, yang pertama adalah surat edaran nomor KI 0501-1192-2024 tentang standarisasi dan keamanan informasi website perangkat daerah yang telah diterbitkan tanggal 19 April tahun 2024 dengan isi edaran di sini ada 4 poin, di antaranya 2 poin. Yang pertama itu poin B, melakukan upgrade PHP pada website dengan versi terbaru minimal 8.1 dan MySQL minimal versi 10. Kemudian yang kedua, melakukan monitoring dan memperbarui konten website dengan memasang HTT akses di setiap folder. Dari surat edaran ini sendiri, kita sudah melakukan tindak lanjut dengan melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah secara daring. Kemudian implementasi terkait dengan penerapan Perban BSSN nomor 4 tahun 2021 ini sudah kita terapkan pada kegiatan asesmen. Ini sebagai contoh, yang pertama ini adalah aplikasi Sanja Simba, ini OPD-nya bagian organisasi. Ini dilakukan 2 kali asesmen. Yang pertama tanggal 5 Juni tahun 2024, asesmen yang kedua tanggal 25 Juni tahun 2024. Di asesmen yang pertama ini ada beberapa poin yang dari checklist Perban ini tidak lulus. Kemudian kita minta untuk OPD melakukan perbaikan dan kita lakukan kembali asesmen di tanggal 25 Juni dengan hasil dari poin-poin yang tidak lulus itu sudah dilakukan perbaikan dan memenuhi kriteria untuk lulus seperti itu. Kesimpulannya di sini sebelum kita menerapkan Solid pada bulan Januari, Februari, dan Maret, jumlah insiden di sini sebanyak 53 insiden. Dengan bulan Januari ini ada 17 insiden, kemudian bulan Februari ada 20 insiden, kemudian bulan Maret ada 16 insiden. Setelah kita lakukan Solid, ini mengalami penurunan dari bulan April hingga Agustus untuk jumlah insiden di pemerintah Kota Surakarta menjadi 29 insiden. Dengan rincian bulan April ada 8 insiden, bulan Mei ada 9 insiden, bulan Juni ada 7 insiden, kemudian bulan Juli 4 insiden, dan bulan Agustus 1 insiden. Jadi kesimpulannya dengan adanya Solid ini kita bisa mengantisipasi jumlah insiden yang terjadi di pemerintah Kota Surakarta terbukti dengan adanya penurunan serangan insiden cyber sebesar 55%. Sebagai contoh, kemarin untuk insiden yang terakhir ada DDoS di jaringan pemerintah Kota Surakarta. Jika itu tidak tertangani, maka kerugian untuk pemerintah Surakarta sangat besar, yaitu mengganggu pelayanan publik seperti pelayanan KTP, kemudian juga kerugian finansial seperti pembayaran pajak yang tertunda. Mungkin sekian dari saya. Atas waktu yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Ya, aplaus untuk pemaparan. Terima kasih Bu Niken, tetap stay di situ dulu. Ya. Monggo untuk tanggapan depan. Nggih. Bu Solika, cukup. Bu Ina, cukup. Bu Kartini, oke. Kak Risang,
cuman mungkin ini ya, maka ruang lingkup output dan outcome-nya, maksudnya ada roadmap yang disajikan lebih ke nanti, nggak cuman kemudian kondisi yang kemudian diceritakan, tetapi nanti diperluas rencana dari Solid ke depannya itu seperti apa. Jadi ada ada sebuah tujuan yang lebih besar lagi dari inovasi Solid itu. Tenun. Kak Isnan cukup ya. Ibu Kadis. Oh, masih di mute, Bu. Ibu untuk ininya. Nah, Ah, tanggapannya Ibu. lanjut saja, saya mendengarkan semuanya dulu aja. Oke, saya monitor dari sini. Siap-siap, Nggih. Nggih. Terima kasih Bu Niken. Aplaus untuk Bu Niken. Nih. Untuk selanjutnya, Om Juan dipersilahkan. Digital Integrated Management. Wow, keren. Cek. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Kepala Dinas, Bu Heni, Bapak Sekretaris, Bapak Kabid, Bu Kartini, Bu Ina, dan Bu Siti Solika, dan rekan-rekan saya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Mikael Juan Binianto, penelaah teknis kebijakan dari bidang TI Diskominfo SP Kota Surakarta. Izinkan kami untuk melakukan presentasi terkait inovasi yang bernama AYEM. AYEM itu sendiri adalah Digital Integrity Network Management. Dimulai dari latar belakang masalah yang terjadi. Banyaknya laporan terkait gangguan jaringan saat mengakses beberapa situs atau aplikasi pelayanan OPD dan koneksi internet yang dibilang putus nyambung pada grup koordinasi jaringan internet pemerintah Kota Surakarta. Dapat dilihat pada beberapa tampilan berbagai gangguan yang diinfokan oleh rekan-rekan kita di OPD terkait gangguan-gangguan yang terjadi seperti koneksi yang putus nyambung, tidak bisa mengakses ke suatu situs atau mengakses situs lemot saat melakukan pelayanan pada masing-masing OPD. Yang pertama, manajemen jaringan itu sendiri. Kita perlu mengingat pentingnya manajemen jaringan pada SPBE, di mana manajemen jaringan masuk ke dalam salah satu domain infrastruktur SPBE di dalam arsitektur SPBE. Domain infrastruktur ini menjadi penopang dalam pelayanan SPBE. Jadi ketika pelayanan SPBE yang berjalan tanpa adanya domain infrastruktur, semua tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian juga sudah tertuang di dalam Perwali SPBE, Perwali nomor 8 tahun 2020 tentang Luar biasa, seru Kak. tentang penyelenggaraan jaringan intra pemerintah pada Perwali SPBE. Tertuang pada Dinas mengendalikan keamanan jaringan intra atau NOC ke perangkat daerah dilakukan dengan cara melakukan analisis kebutuhan bandwidth, mengatur pembagian bandwidth di perangkat daerah, dan melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan bandwidth. Rumusan masalah. Permasalahan jaringan yang lambat tidak bisa diakses saat klien mengakses beberapa situs atau aplikasi pelayanan OPD yang membutuhkan bandwidth besar seperti akses ke Zoom untuk Zoom bersama, streaming video, atau download upload file pada sistem aplikasi pada pelayanan OPD. Kemudian banyaknya yang mengadu terkait perangkat yang putus nyambung. Jadi aduan terkait perangkatku kok putus saat koneksi WiFi, ya itu dikarenakan perangkat yang jauh dari sumber WiFi. Itu termasuk aduan yang dikategorikan sebagai aduan human error. Dan tindakan perbaikan yang dilakukan tim berdasarkan laporan pengguna. Jadi tindakan berdasarkan ketika sudah ada laporan pengguna.
Tujuan inovasi ini sendiri adalah untuk memperlancar jaringan internet saat kalian mengakses beberapa situs atau aplikasi pelayanan OPD yang membutuhkan bandwidth lebih besar, seperti Zoom, streaming video, download upload file pada aplikasi pelayanan OPD. Kemudian kita mengurangi atau meminimalisir adanya aduan yang masuk ke kita terkait perangkat yang putus nyambung, yang disebabkan oleh perangkat yang jauh dari sumber Wi-Fi. Kemudian melakukan perbaikan dengan lebih cepat, respon lebih cepat saat terjadi kendala jaringan di OPD. Manfaat dari inovasi ini sendiri adalah meningkatnya pelayanan OPD karena distribusi bandwidth yang seimbang, kemudian tidak adanya aduan jaringan akibat perangkat pengguna yang jauh dari sumber Wi-Fi, aduan karena human error, lalu meningkatnya SLA atau Service Level Agreement uptime jaringan internet di pemerintah Kota Surakarta. Berikut kondisi sebelum adanya inovasi IM. Banyak laporan terkait gangguan jaringan saat mengakses beberapa situs, laporan koneksi putus nyambung, dan juga tindakan perbaikan itu berdasarkan laporan saja. Jadi laporan yang ada di grup itu baru kita lakukan tindakan perbaikan. Berikut jumlah aduan gangguan jaringan pada tahun 2023. Sekitar 170 gangguan aduan dalam waktu 1 tahun. Rancangan inovasi untuk penyelesaian beberapa masalah tadi dilakukan yang namanya load balancing bandwidth pada pemerintah Kota Surakarta. Load balancing itu sendiri adalah mengatur pembagian bandwidth. Jadi kita mengatur pembagian bandwidth pemerintah Kota Surakarta berdasarkan prioritas penggunaan bandwidth utama kita dan penggunaan bandwidth jaringan kita, bandwidth cadangan kita. Kemudian kita mengatur jalur jaringan yang diakses pada beberapa situs tertentu. Jadi kita seperti melakukan rekayasa pemilihan jalur jaringan. Kemudian load balancing akan membuat penggunaan bandwidth menjadi lebih merata. Jadi lebih merata dan tidak membebani pada satu sumber bandwidth saja. Jadi lebih balance. Yang kedua, kita melakukan limitasi frekuensi sinyal atau jarak klien ke sumber Wi-Fi. Penggunaan Wi-Fi yang terhubung dan berjarak jauh dari sumber Wi-Fi dapat mengganggu kinerja dari akses point itu sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu terhubung ke dalam suatu akses point atau masuk connect ke suatu Wi-Fi, tapi jaraknya klien dari sumber Wi-Fi itu jauh, itu justru akan mengganggu performa dari Wi-Fi itu sendiri. Jadi ibaratnya Wi-Fi akan bekerja ekstra lebih keras untuk melakukan pelayanan terhadap device-nya dengan yang jaraknya jauh seperti itu. Alhasil pengguna akan melakukan ketika akses point bekerja ekstra, menjadi lambat, pengguna jadi lapor ke kita, wah internetnya lemot, kayaknya seperti itu. Nah, maka kita perlu melakukan pengaturan besarnya frekuensi atau jarak maksimal dari pengguna ke sumber Wi-Fi. Jadi ketika pengguna yang memiliki jarak yang jauh dari sumber Wi-Fi itu tidak akan bisa terhubung. Jadi kita punya limitasi jarak atau frekuensi tertentu sehingga ketika mencapai limit atau jarak frekuensi tertentu tersebut maka akan kita lakukan pemutusan koneksi seperti itu. Nah, ini kita lakukan untuk meminimalisir adanya pelaporan masalah jaringan akibat human error karena itu sendiri adalah gangguan bukan dari perangkat atau jaringan Wi-Fi yang ada, tapi itu adalah human error atau kesalahan dari klien itu sendiri. Kita akan meminimalisir itu. Yang kemudian ada penerapan NMS atau Network Monitoring System. Nah, ini melakukan penerapan dashboard untuk memonitoring koneksi di setiap OPD. Hal ini akan meningkatkan awareness dan response time dari tim jaringan untuk melakukan pengecekan atau tindakan terhadap kendala jaringan yang terjadi pada OPD. Otomatis downtime saat terjadi kendala akan menjadi lebih sedikit dan SLA uptime jaringan internet pemerintah Kota Surakarta akan lebih meningkat. Ini contoh berikut implementasi yang dilakukan, yaitu load balancing. Kita mempunyai 3 sumber bandwidth, kemudian kita atur priority penggunaan bandwidth tersebut dari Telkom, Solonet, dan dari provinsi. Kita lakukan prioritas penggunaannya, kemudian kita juga pada pengaturan firewall, kita juga melakukan address listing, pendaftaran. Jadi beberapa situs tertentu atau situs yang kita daftarkan itu bisa kita rekayasa akan melewati jalur yang mana sehingga untuk penyeimbangan
distribusi bandwidth di pemerintah Kota Surakarta. Sebagai contoh, ketika IP dari Zoom itu kita lewatkan mana, IP untuk akses ke aplikasi apa kita lewatkan mana, itu bisa kita melakukan rekayasa untuk melakukan penyeimbangan-penyeimbangan. Lalu kita lakukan limitasi frekuensi sinyal atau jarak klien ke sumber WiFi. Kita lakukan pengaturan di -65 dan pengaturan juga di -70. Jadi ketika frekuensi sinyal mencapai trigger di poin tersebut, maka kita akan beri waktu sekitar 5 detik untuk klien mencoba mendekat ke sumber jaringan, sumber WiFi. Kalau tidak dapat mendekat ke sumber WiFi atau frekuensi yang kita atur itu tidak tercapai, maka kita akan melakukan pemutusan koneksi terhadap klien tersebut. Berikutnya penerapan NMS, kita punya dashboard untuk memonitoring semua koneksi di setiap OPD. Jadi ketika ada OPD yang terkendala jaringannya atau internetnya putus atau apa, itu akan langsung keluar di dashboard. Seperti itu tampilan contohnya ketika salah satu OPD atau beberapa OPD mengalami gangguan. Jadi sebagai monitor kita, oh sudah ada gangguan, langsung tim akan melakukan pengecekan Eh, dan langkah-langkah berikutnya. Mas, eh, Pak Sek, sorry, sebentar ganggu. Pak Sek, Ya, saya send out dulu ya. Sudah siap, sampai nggih. di lokasi ini. Ye, monggo Nggih, Ibu. dilanjut. Eh, saya sudah mendengarkan semuanya. Nggih. Mungkin kecuali Wildan yang tadi tidak saya dengarkan ya, karena belum bisa gabung. Nanti Nanti, remedi, Bu Wildan. oh, nanti remedi besok pagi. Saya izin anu live Siap. dulu ya. Nggih, Ini udah nyampe di lokasi. nggih. Nggih. Siap, nggih, nggih. 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 Ya, sebagai Ya, izin silakan. melanjutkan Pak ya. Nggih. Sebagai hasil dari penerapan IAM ini sendiri, dapat kita bandingkan dari jumlah pengaduan internet setiap bulannya dapat dilihat pada grafik tersebut. Pada tahun 2023 itu ada pada grafik warna hijau. Itu kalau di total 180 aduan yang terjadi pada 1 tahun. Namun dalam waktu berjalan setelah penerapannya di tahun ini terdapat penurunan jumlah aduan gangguan kita di grup koordinasi kita. Grafiknya ada di bawah grafik hijau. Saat ini sampai bulan Agustus ini terdapat 83 aduan sampai aduan atau kendala jaringan pada grup jaringan kita. Jadi terdapat penurunan pada jumlah aduan gangguan. Untuk itu ditambah juga dengan SLA Service Level Agreement kita yang pada nilai 99,98% itu sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Kesimpulan dari Bapak ini adalah dengan adanya load balancing akan membuat penggunaan bandwidth lebih merata dan tidak membebani pada satu sumber bandwidth saja. Dan dengan adanya limitasi frekuensi sinyal atau jarak klien ke sumber WiFi akan membuat pengguna akan lebih mendekat ke sumber WiFi untuk mendapatkan akses internet sehingga meminimalisir adanya pelaporan masalah jaringan akibat human error yang sebenarnya itu adalah bukan masalah dari jaringan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah dengan adanya penerapan NMS akan meningkatkan awareness dan response time dari tim jaringan untuk melakukan pengecekan tindakan terhadap kendala jaringan yang terjadi pada OBD sehingga downtime jaringan akan menjadi lebih sedikit, lebih singkat dan SLA uptime jaringan pemerintah Kota Surakarta akan meningkat. Saran dan rekomendasi perlu adanya perluasan pada load balancing bandwidth terhadap situs-situs lain dan perlu adanya mungkin ada notifikasi yang lebih real time seperti notifikasi pada handphone atau saat terjadi kendala jaringan sehingga dapat mendapat respon lebih cepat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, plus. Ya, terima kasih Mas Juan untuk paparannya, untuk gagasan inovasinya. Monggo untuk tanggapan Kak Isnan, cukup. Bu Kartini, Bu Ina, Misal, Pak Tovan.
Eh, terima kasih untuk tanggapannya. Monggo, dan dipersilahkan kembali ke tempat. Yeah. Aplaus untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, ini rangkaian untuk seleksi di internal Diskominfo SP sudah kita laksanakan. Nanti monggo nanti untuk form penilaian nanti diserahkan ke Bu Solikah, dan harapan nanti Bu Solikah nanti untuk satu nama yang ditunjuk nanti di Bukadis itu nanti untuk dibantu secara administrasi. Ya. Syarat-syaratnya apa saja nanti dibantu dari apa tim, dan nanti untuk yang mewakili Diskominfo SP Kota Surakarta, semangat, dan nanti baik dari kepala bidang maupun dari pejabat nanti kita akan sama-sama untuk penyiapan supaya nanti selama perjalanan itu menjadi baik sesuai dengan harapan kita. Bu Solika nanti jangan lupa untuk berkas-berkas administrasinya dibantu ngumpulin cukup dari kepegawaian gitu ya. Pertemuan pada siang ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.